perempuan itu mempunyai peran yang sentral dalam suksesan program ini. Assalamualaikum Besti, welcome back with me. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, mudah-mudahan selalu sehat. Kali ini kita akan membahas tentang Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Wow. Lah kenapa sih untuk hidup sehat aja mesti ada gerakannya? Kita akan bahas Germas dalam 5W 1H. Nah, jadi Germas itu adalah sebuah program kerja pemerintah yang dilakukan secara terukur, terstruktur, dan sistematis. Yang tujuannya adalah untuk menggerakkan semua komponen masyarakat bersama-sama mencapai dan melaksanakan perilaku hidup sehat untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kualitas hidup. Kenapa program ini perlu digalakkan? Jadi sejarahnya pada tahun 1990 itu tren kesakitan dan kematian di masyarakat itu banyak disebabkan karena penyakit menular. Ya, penyakit infeksi. Sementara pada tahun 2010 terjadi perubahan di mana angka kesakitan dan kematian di masyarakat banyak disebabkan karena penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif ini adalah penyakit yang disebabkan karena perilaku masyarakat. Nah, berupa apa penyakit degeneratif itu? Ya jantung, stroke, diabetes mellitus tipe 2, dan lain sebagainya. Dan dari situ pemerintah mulai memberikan perhatian pada fenomena pergeseran tren penyakit ini. Dan setelah melakukan pengkajian dari data-data yang pemerintah punya dan pemerintah kaji secara periodik, pada tahun 2016 tercetuslah ide untuk menggalakkan gerakan masyarakat hidup sehat ini supaya apa? Supaya penyakit-penyakit ini tuh tidak semakin merajalela di masyarakat. Nah, barulah pada tahun 2017 Germas ini mulai diperkenalkan dan diterapkan di masyarakat. Nah, siapa yang terlibat dalam program Germas ini? Yakni mulai dari individu, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat, sampai instansi-instansi pemerintah pun itu didorong untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang pro dengan perilaku hidup sehat ini. Di mana? Nah, di mana ini diterapkan? Ya di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali, karena ini program nasional menyeluruh. Namun mungkin banyak pihak yang belum mengenal apa itu Germas, karena prioritas pemerintah itu dalam melaksanakan Germas ini di daerah-daerah yang darurat, di mana terjadi prevalensi yang tinggi untuk penyakit degeneratif dan urgent atau darurat untuk segera ditangani. Nah, tapi padahal semua elemen masyarakat yang terlibat itu harus tahu. Hanya saja mungkin program kerja yang belum optimal, mempertimbangkan berbagai sumber daya yang ada, waktu, dan juga faktor-faktor lainnya yang menyebabkan Germas ini mungkin belum dikenal secara menyeluruh oleh masyarakat. Yang menjadi poin penting, yang menjadi perhatian di sini adalah bahwa sebagai individu, sebagai anggota dari keluarga, dan sebagai anggota dari masyarakat, ormas-ormas yang disebutkan terlibat dalam gerakan masyarakat hidup sehat ini adalah PKK, Hatayat, Muslimat, Nasihatul Aisyah, maupun Aisyah. Berarti di sini adalah ormas perempuan yang di sini sangat ditekankan untuk terlibat dan berkontribusi dalam program ini. Kenapa? Karena jika ditelisik dengan lebih dalam bahwa wanita itu mempunyai peran sentral. Dia adalah sebagai ibu, sebagai anak, sebagai menantu, sebagai mertua, dan di keluarga ibu itu memegang peran yang penting. Dia sebagai manajer. Jadi ketika ibu itu paham, ibu itu mengerti, dan ibu itu terampil dalam
memahami germas, dalam melaksanakan germas di sini ini memegang peranan yang penting. Jika ibu itu berhasil, maka kemungkinan besar seluruh anggota keluarga juga berhasil menerapkan germas. Sehingga di sini posisi wanita itu sangat penting. Jadi kami mengajak para wanita, bahkan yang mungkin masih single, masih remaja, belum menjadi ibu, ini penting. Karena apa? Karena program ini menyeluruh, karena yang namanya perilaku hidup sehat itu nanti akan diturunkan ke keturunan kita selanjutnya, ke generasi kita selanjutnya. Ibaratnya jika kita tidak mewarisi harta, tapi kita mewarisi perilaku yang nantinya itu bisa meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Nah, tapi bagaimana untuk menerapkan ini sementara para perempuan mungkin saja belum dibekali pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk melaksanakan germas secara optimal. Nah, caranya adalah kita dengan mengikuti aturan atau pedoman yang ditetapkan masyarakat. Pada awal kemunculannya pada tahun 2017 itu ada beberapa poin yang menjadi perhatian pemerintah, itu berdasarkan isu-isu kesehatan yang bergulir di masyarakat. Dan di antara beberapa poin itu ada 3 yang menjadi prioritas atau diutamakan oleh pemerintah untuk lebih ditekankan, lebih di-push lagi, lebih dikencangkan lagi, yaitu makan buah dan sayur, aktivitas fisik, dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Namun setelah pandemi ini terjadi pergeseran isu kesehatan yang ada di masyarakat, di mana waktu itu corona itu menjadi buah bibir yang sangat menyita perhatian banyak orang, terutama program germas ini, sehingga sebagai poin yang menjadi perhatian itu berubah. Sifatnya adalah menyesuaikan kondisi masyarakat waktu itu dan untuk menjaga stabilitas dan situasi yang ada di masyarakat supaya masyarakat tetap sehat dan tetap terlindungi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan dari berbagai poin-poin yang dipaparkan itu tidak ada yang menjadi poin prioritas karena semuanya dianggap penting dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi bagaimana cara menerapkannya? Karena memang mungkin tidak cukup jelas atau tidak detail dalam pemaparannya, penyampaiannya. Nah, ini insya Allah nanti kita akan membahasnya satu persatu supaya teman-teman juga bisa mengikuti, bisa memahami dengan pelan-pelan, dan mudah-mudahan dengan dipahaminya program germas ini secara bertahap, namun pasti teman-teman tuh bisa take part, bisa mengambil peran, bisa menjadi bagian dari masyarakat untuk bisa mensukseskan program ini, karena keberhasilan program ini tidak hanya dirasakan oleh negara sebagai pengatur, tapi juga dirasakan manfaatnya dan sangat besar itu bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Nah, ya sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan ini bisa membuka pikiran dan mata hati teman-teman semuanya untuk mulai memahami dan mulai tertarik untuk mempelajari apa itu germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Nantikan next episode kita akan memulai poin pertama, yakni tentang gizi seimbang. Nah, itu aja dulu. Jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan informasi terbaru dari aku. Thank you so much for watching. See you on my next video. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.